Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan PPT kami tentang elektrokimia. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, di mana saya sendiri Birasapira dengan NIM 2035012 sebagai moderator. Selanjutnya ada Bulkaisa Nuri Nasution. Selanjutnya ada Aisyah Fadila Rizky, Fatia Mawaddah, dan Rosalia. Yang pertama itu reaksi redoks, di mana reduksi merupakan penurunan bilangan oksidasi terjadinya penambahan elektron. Yang kedua itu adanya oksidasi, merupakan peningkatan bilangan oksidasi yang mana terjadinya pelepasan elektron. Dalam reaksi redoks, elektron ditransfer dari suatu zat ke zat lain. Reaksi antara logam magnesium dan asam klorida merupakan contoh reaksi redoks. Berikut adalah contoh reaksi redoks. Mg ditambah 2HCl menghasilkan MgCl2 ditambah H2. Kehilangan elektron oleh suatu unsur selama oksidasi ditandai dengan peningkatan bilangan oksidasi unsur tersebut, di mana dalam reduksi terjadinya penurunan bilangan oksidasi yang diakibatkan oleh perolehan elektron oleh suatu unsur. Dalam reaksi sebelumnya, logam Mg teroksidasi dan ion H+ terreduksi. Ion Cl adalah ion pengamatnya. Selanjutnya ada proses reaksi redoks. Yang pertama itu adanya transfer elektron, di mana elektron berpindah dari atom yang mengalami oksidasi ke atom yang mengalami reduksi. Yang kedua, perubahan bilangan oksidasi, di mana atom yang kehilangan elektron mengalami peningkatan bilangan oksidasi, dan atom yang menerima elektron mengalami penurunan bilangan oksidasi. Dan yang ketiga yaitu adanya pembentukan produk baru, di mana reaksi menghasilkan produk baru dengan struktur kimia yang berbeda. Baiklah, selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Bulkaisa. Kepada Bulkaisa dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang elektrokimia. Elektrokimia merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara reaksi kimia dan arus listrik. Ini adalah dunia menarik yang mencakup berbagai fenomena dari produksi energi hingga korosi logam. Salah satu komponen utama dalam elektrokimia adalah sel elektrokimia, yang terdiri dari sel galvanik yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik, dan sel elektrolitik yang sebaliknya yaitu mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Next, di mana tadi sel galvanik merupakan sel yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Prinsip kerjanya yaitu menghasilkan arus listrik dari reaksi redoks spontan dan anoda tempat oksidasi, katoda tempat reduksi, dan jembatan garam menjaga netralitas. Contoh dari sel galvani ini seperti baterai yang kita gunakan sehari-hari, seperti baterai AA atau AAA adalah contoh sel galvani yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Bulkaisa. Selanjutnya yaitu yang akan dijelaskan oleh Rosalia. Kepada Rosalia dipersilakan. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu potensial reduksi standar atau ukuran kekuatan oksidasi reduksi, di mana yang disebut dengan potensial reduksi standar adalah ukuran kecenderungan suatu spesies untuk mendapatkan elektron dalam kondisi standar, di mana aplikasinya di sini nilai ini membantu kita memprediksi spontanitas reaksi redoks dan menentukan arah aliran elektron dalam sel galvanik. Yang selanjutnya termodinamika reaksi redoks atau energi dan spontanitas. Yang pertama ada delta G, kedua delta H atau perubahan entalpi, ketiga ada perubahan entropi, di mana termodinamika ini menjelaskan
Spontanitas dan perubahan energi dalam reaksi redoks delta H, delta G, dan delta S berperan penting dalam menentukan spontanitas dan perubahan energi. Sekian dari saya kembalikan moderator. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya yaitu oleh Aisyah. Kepada Aisyah dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh konsentrasi pada gaya gerak listrik atau EMV sel. Di mana yang pertama itu ada efek Nernst, di mana persamaan Nernst ini menunjukkan hubungan antara gaya gerak listrik sel, potensial standar, dan konsentrasi reaktan dan produk. Dalam aplikasi persamaan Nernst ini penting untuk menghitung gaya gerak listrik sel dalam kondisi non-standar dan mempelajari pengaruh konsentrasi pada reaksi redoks. Next. Nah, selanjutnya itu ada baterai dan sel bahan bakar yang dapat yang merupakan aplikasi praktis elektrokimia, di mana yang pertama itu ada baterai, di mana baterai ini merupakan perangkat elektrokimia yang menyimpan energi kimia dan melepaskan energi listrik secara bertahap. Baterai ini merupakan sumber energi portabel yang banyak digunakan di berbagai perangkat. Kemudian ada sel bahan bakar, di mana sel bahan bakar ini merupakan perangkat elektrokimia yang mengubah energi kimia dari bahan bakar, seperti hidrogen, menjadi energi listrik secara berkelanjutan. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Untuk penjelasan materi selanjutnya yaitu yang akan dijelaskan oleh Fatia. Kepada Fatia dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan yaitu korosi dampak redoks pada kerusakan material. Korosi adalah proses elektrokimia yang menyebabkan kerusakan material, terutama logam, karena reaksi redoks dengan lingkungannya. Korosi dapat menyebabkan kerusakan struktur, hilangnya fungsi, dan biaya perbaikan yang tinggi. Berbagai metode pencegahan korosi seperti pelapisan, perlakuan permukaan, dan inhibitor digunakan untuk memperlambat atau mencegah korosi. Selanjutnya itu elektrolisis, aplikasi elektrokimia untuk pemisahan dan deposisi. Elektrolisis adalah proses penggunaan arus listrik untuk memaksa reaksi redoks non-spontan terjadi yang melibatkan pemisahan atau deposisi zat. Aplikasinya, elektrolisis digunakan dalam berbagai industri, termasuk produksi logam, permurnian air, dan pelapisan elektrolitik untuk melapisi logam dengan lapisan tipis. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fatia. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.